warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Karimah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan, kelas 2B semester 2. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terdiri dari 4 materi. Yang pertama ada gangguan keseimbangan asam basa, yang kedua ada penyembuhan luka, yang ketiga ada prinsip dan teknik pemberian obat secara oral, parental, topikal, dan inhalasi, dan yang terakhir ada farmakologi dasar. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Nah, yang pertama ada gangguan keseimbangan asam basa. Keasaman atau kebasahan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya peningkatan kadar H+, atau ion hidrogen, akan menurunkan pH sehingga larutan lebih asam, penurunan kadar berlebih. Akibat penambahan basa ke dalam plasma akan menambah pH. Asam atau asid adalah ion hidrogen atau donor proton. Suatu cairan disebut asam bila mampu melepaskan atau menyumbang H+. Basa adalah ion hidroksida atau aseptor proton. Suatu cairan bersifat basa bila sanggup menerima H+. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi asam basa. Yang pertama, pemberian asam melalui makanan, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme, penambahan secara endogen yang tidak fisiologis, pengeluaran asam atau basa oleh ginjal dan usus, pengeluaran asam karbonat oleh paru, dan yang terakhir ada pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Macam-macam gangguan keseimbangan asam basa. Ada 6 jenis kelainan yang dapat timbul, yaitu asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, alsidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan, alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Nah, di sini juga ada bahaya gangguan asam basa. Yang pertama ada asidosis, menyebabkan kadar kalium darah naik dan fungsi sel dan enzim tubuh menjadi buruk. Hiperklemia diperberat oleh asidosis. Lalu alkalosis, menurunkan kadar kalium di dalam darah. Hiperklemia memudahkan aritma dan intoksikasi digitalis. Selain itu, alkalosis juga mendorong kurva disosiasi oksigen ke kiri sehingga afinitas hemoglobin O2 bertambah, menyebabkan pelepasan oksigen dari Hb ke jaringan jadi lebih sulit. Nah, PCO2 yang tinggi 80-100 mmHg menyebabkan koma aritma ventrikuler serta vasodilatasi pembuluh darah. Vasodilatasi cerebral menyebabkan aliran darah ke otak dan tekanan intrakranial meningkat. Lalu PCO2 yang rendah kurang lebih 25 mmHg menyebabkan vasokonstruksi pembuluh darah otak dan menurun aliran darah ke otak sehingga menyebabkan hipoksia otak. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penyembuhan luka. Apa itu luka? Luka adalah rusaknya integritas sel atau jaringan atau organ yang disebabkan oleh berbagai jenis cedera. Apa saja jenis luka? Yang pertama ada luka superficial, luka yang terjadi terbatas hanya pada lapisan dermis. Yang kedua, luka partial thickness, luka dengan kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan lapisan dermis bagian atas. Dan yang ketiga, luka full thickness, luka dengan kondisi jaringan kulit yang hilang pada lapisan epidermis, dermis, fasia, dan otot. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Yang pertama ada umur. Pasien dewasa dan anak-anak akan lebih mudah untuk sembuh lukanya dibanding pasien yang telah usia lanjut. Yang kedua ada nutrisi. Pasien sangat membutuhkan nutrisi yang sangat cukup untuk kesembuhan lukanya seperti protein, vitamin C, dan vitamin A serta mineral. Nah, yang ketiga ada medikasi. Obat-obatan yang dikonsumsi pasien akan memperlambat proses penyembuhan luka. Sebagai contoh obatnya itu golongan steroid, aspirin, heparin, dan anti kanker. Yang keempat ada kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu atau imunitas pasien yang lemah akan sangat berpengaruh
terhadap kondisi luka. Nah, yang kelima, obesitas. Pasien yang memiliki berat badan berlebih atau bisa dibilang obesitas mempunyai resiko penyembuhan luka yang lebih lambat karena suplai darah pada jaringan adipose atau lemak tidak adekuat. Lalu yang keenam ada penyakit seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit yang berhubungan dengan imunitas, dan adanya penyakit infeksi yang dialami pasien akan mengganggu proses penyembuhan luka. Dan yang terakhir ada gaya hidup yang buruk seperti merokok dapat menurunkan sejumlah hemoglobin yang berguna untuk mengangkut oksigen yang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Selanjutnya ada proses penyembuhan luka. Yang pertama ada fase inflamasi. Pada fase inflamasi itu terdapat respon vaskuler dan seluler yang bertujuan untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan area luka dari benda asing. Nah, yang kedua ada fase foliarasi. Proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah untuk memperbaiki dan penyembuhan luka ditandai dengan foliarasi sel. Yang ketiga ada fase maturasi. Fase ini dimulai pada minggu ketiga setelah perlukaan dan berakhir kurang lebih 12 bulan. Tujuannya itu fase maturasi adalah menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan bermutu. Dan materi yang ketiga yaitu prinsip dan teknik pemberian obat secara oral, parental, topikal, dan inhalasi. Nah, di sini ada peroral. Pemberian peroral adalah cara pemberian obat melalui mulut. Nah, cara ini paling umum dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dan jenis obat. Dan ada juga parental. Parental adalah pemberian obat tanpa melalui mulut atau tanpa melalui saluran pencernaan. Nah, tetapi langsung ke dalam pembuluh darah. Keuntungannya itu efek timbul lebih cepat dan teratur, dapat diberikan pada penderita yang tidak konservatif, tidak sadar, dan muntah-muntah. Sangat berguna dalam keadaan emergensi. Selanjutnya ada intrakutan. Intrakutan adalah pemberian obat ke dalam lapisan derma kulit tepat di bawah epidermis. Selanjutnya ada subkutan. Subkutan adalah pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Nah, jenis obatnya itu ada vaksin, obat-obatan preoperasi, heparin, narkotik, dan insulin. Lalu ada intramuskuler. Intramuskuler adalah cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot atau muskulus. Tujuannya itu pemberian obat dengan absorpsi lebih cepat dibanding SC. Lokasi penyuntikannya itu daerah paha, lalu posisi dengan berbaring atau posisi terengkurap atau lengan atas. Selanjutnya, intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan langsung ke dalam pembuluh darah vena sehingga obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, tujuannya itu memasukkan obat secara cepat, mempercepat penyerapan obat. Lokasinya itu lengan, tukai, leher, lalu pada kepala khususnya pada anak-anak. Topika adalah obat yang cara pemberiannya bersifat lokal seperti tetes mata, salep, tetes telinga, dan lain-lain. Definisi terapi inhalasi adalah pemberian obat ke dalam saluran napas dengan cara inhalasi. Nah, inhalasi juga dapat diartikan sebagai suatu pengobatan yang ditunjukkan untuk pengembalian perubahan patofisiologis, pertukaran gas sistem kardiopulmoner ke arah yang normal, seperti dengan menggunakan respirator atau alat penghasil aerosol. Nah, terapi inhalasi juga merupakan satu teknik pengobatan penting dalam proses pengobatan penyakit respiratori atau saluran pernapasan akut dan kronis. Nah, selanjutnya prinsip obat ada 5, yaitu benar pasien, benar dosis, benar rute atau cara, benar waktu, benar dokumentasi. Lalu materi yang terakhir yaitu farmakologi dasar.
Obat adalah racun, namun dalam takaran atau dosis yang tepat dapat mencegah penyakit, mengobati penyakit, lalu prinsip-prinsip terapeutika, keamanan, dan efikasi pengobatan. Lalu dosis diberikan kepada anak, dewasa, orang tua. Efek terapi yang diharapkan, cara pemberian itu secara oral, UV, IM, sublingual, lalu okular, nasal, otik, inhalasi, transdermal, lalu vagina dan dubur. Efeknya itu lokal atau sistemik sebelum makan atau sesudah makan. Selanjutnya ada regulasi obat. Yang pertama ada obat keras, narkotik, psikotropika. Lalu ada obat bebas terbatas, lalu obat bebas, dan yang terakhir obat tradisional seperti jamu, OHT, fitofarmaka. Nah, di sini ada patofisiologis, mempelajari tentang gangguan fisiologis mulai dari asal penyakit, perjalanan proses, dan akibat. Farmakologi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang disebut farmakon, obat ilmu yang mempelajari tentang obat. Nah, yang terakhir ada fasa sebelum obat digunakan yaitu fasa biofarmasi, dan fasa setelah obat digunakan yaitu fasa farmakonetik dan fasa farmakodinamik. Bisa kalian lihat di samping ada gambar faktor-faktor yang mempengaruhi respon penderita terhadap obat. Nah, obat yang diberikan atau kepatuhan penderita ketepatan pengobatan, lalu dosis yang diminum, ada faktor farmakonetik, faktor farmakodinamik, lalu kondisi fisiologik, kondisi patofisiologis, lalu toleransi interaksi dengan obat, faktor genetik, lalu respon penderita terhadap obat. Nah, di sini juga ada antiinflamasi. Inflamasi merupakan respon vaskular dan seluler dari jaringan terhadap benda asing atau agen biologis. Ciri-cirinya itu rubor, kemerahan, kalor atau panas, tumor atau bengkak, dolor rasa sakit, dan fungsi jaringan atau organ terganggu. Obat antiinflamasi adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan, sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam. Contoh obatnya itu seperti asam mefenamat, diklofenak, dextroprofen. Ada antiinfeksi, yaitu golongan obat untuk mengatasi masalah infeksi. Lalu infeksi bisa dari bakteri, virus, dan jamur. Antibakteri disebut antibiotik, beda dengan antivirus dan antijamur. Nah, selanjutnya obat gangguan sistem pencernaan. Yang pertama adalah luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Yang kedua, menghindari makanan pedas dan makan setiap 2-3 jam karena waktu pengosongan lambung. Nah, ada yang ketiga yaitu GERD, penyakit kronik pada sistem pencernaan. GERD terjadi ketika asam lambung naik kembali ke esofagus atau kerongkongan. Nah, yang terakhir terdapat kelainan berupa terlalu kendur atau relaksasi atau kelemahannya sphincter esofagus bagian bawah sehingga makanan yang sudah ditampung di lambung naik kembali ke kerongkongan, atau bisa saja hanya berupa cairan asam lambungnya. Obat gangguan saluran kemih, E. coli merupakan penyebab paling sering pada infeksi saluran kemih. Analgesik yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Nah, antipiretik adalah obat penurun panas. Ada juga obat kardiovaskuler, yaitu obat yang digunakan untuk penyakit jantung dan pembuluh darah, lalu pembuluh darah tersumbat karena penumpukan kolesterol. Nah, yang ketiga ada kurangnya berolahraga. Patofisiologis, apoptosis merupakan sistem kematian sel yang terprogram berperan dalam menyesuaikan jaringan terhadap kebutuhan yang berubah-ubah, memusnahkan sel yang tidak berguna, membuang sel yang berbahaya seperti tumor, sel yang berinteraksi virus, atau sel imuno yang melawan antigen yang berasal dari dalam tubuh sendiri. Obat-obat
yang bekerja pada sistem pernapasan. Pernapasan melalui paru mempunyai dua fungsi, yaitu menyuplai oksigen ke dalam darah, lalu yang kedua mengatur keseimbangan asam basa melalui konsentrasi CO2 di dalam darah. Selanjutnya ada infeksi saluran pernapasan. Tanda-tanda klinisnya itu yang pertama batuk, lalu napas pendek, demam, kelemahan, selaput lendir berwarna. Lalu ada obat-obatan antikolinergik. Nah, kerja pendeknya itu ipratropium bromida beraksi lebih lambat daripada agonis beta, namun durasi aksinya lebih lama. Nah, kerja panjangnya itu tiotropium bromida dalam bentuk inhaler bubuk kering, dosis 8 mcg 1 kali sehari, aktivitas 24 jam penuh. Ada asam bronkial, suatu penyakit inflamasi kronis disalurkan pernapasan terhadap banyak sel-sel induk eosinofil, limfosit, neutrofil, dan sel-sel epitel. Inflamasi juga menyebabkan wheezing, sulit bernapas, dada sesak, dan batuk secara berulang, khususnya pada malam hari dan pada pagi hari. Inflamasi akut dan kronis tidak hanya mempengaruhi jalan napas dan aliran udara, namun juga mempengaruhi hiperresponsivitas bronkial yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap bronkospasme. Selanjutnya ada sistem syaraf. Sistem syaraf menerima rangsangan dari seluruh tubuh dan mengarah fungsi tubuh dengan mempengaruhi aktivitas otot dan fungsi saraf otonom seperti tonus vaskular, sekresi keringat. Lalu yang kedua, sinyal sensorik mempengaruhi fungsi saraf otonom dan motorik dalam berbagai cara melalui refleks dan berbagai hubungan yang kompleks. Nah, yang ketiga, gangguan sistem saraf dapat memiliki berbagai penyebab seperti kelainan genetik, degeneratif, tumor, trauma, pendarahan, iskemia, gangguan metabolik, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, gangguan fungsional dapat bersifat reversibel apabila kerusakan tidak lagi efektif. Lesi dapat menyebabkan kerusakan neuron yang irreversibel. Lalu yang terakhir, zat berbahaya harus melewati sawar darah otak jika ingin mencapai neuron di SP. Di sini ada muskuloskeletal, adalah sistem kompleks yang merupakan penunjang bentuk tubuh dan tanggung jawab terhadap penggerakan melibatkan otot-otot dan kerangka tubuh, dan termasuk sendi, ligamen, tendon, dan saraf. Nah, yang kedua, sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.